Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradla Putra, absen 14 dari 10 MIPA 2. Hari ini saya akan melakukan praktikum dengan materi dinamika gerak. Nah, dinamika gerak itu kan materinya, sub-sub materi itu kan banyak banget ya. Ada juga itu hukum dari gaya Newton 1, 2, 3, ada juga katrol, ada juga bidang miring, ada elevator, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan melakukan percobaan di katrol, karena saya sendiri penasaran, apa sih pengaruh katrol di dinamika gerak. Juga pas saya melakukan soal-soal di materi dinamika gerak ini, banyak soal-soal yang berhubungan dengan katrol. Prinsip katrol bertingkat ini pertama kali dipakai oleh Archimedes pada zaman Yunani kuno. Menurut cerita, Archimedes ini bahkan sampai bisa menarik kapal perang yang gede banget dengan sistem katrol ini hanya dengan berat tubuhnya saja. Peralatan yang dibutuhin itu pertama tuh ada katrol sederhana. Ini aku beli cuma 10 ribuan doang. Terserah kalian mau pakai berapa. Karena di sini saya butuhnya 2 karena saya ingin membentuk katrol majemuk sesuai dengan sistem katrol yang ingin kalian buat. Habis itu ada talinya tali apa aja. Ini aku pakai warna kuning biar kelihatan di kamera. Habis itu ada bebannya pakai beban apa aja, tapi jangan beban hidup karena keberatan. Nah, di sini kalian bisa mungkin pakai baterai atau pakai indikasi-indikasi beban lainnya, tapi di sini aku pakai tepung yang dimasukin ke plastik. Ini tuh ada 3 tepung, yang kecil-kecil ini tuh 50 gram, yang besar ini 100 gram sendiri. Habis itu di sini ada gunting, ya gunting ini tuh buat nanti motong talinya. Sama yang terakhir, kita butuh media tiang panjang melintang gitu, tapi karena di rumah aku nggak ada tiang melintang panjang, jadi di sini aku pakai alternatif jemuran. Sini aku pakai jemuran karena di sini ada tiang melintangnya. Kalian boleh pakai apa aja. Kalian boleh mungkin bisa pakai apa aja, mungkin tiang melintang panjang untuk jadi pondasi dari katrol-katrolnya. Nah, di sini aku bakal coba melakukan praktikum dengan katrol sederhana yang satu sistem dulu. Tapi sebentar aku buat dulu katrolnya. Nah, teman-teman, ini katrol sederhana yang cuma satu sistem ini sudah jadi kurang lebih seperti ini, yaitu ada katrol, ada tali, dan juga ini ada pembantu untuk menyangga si beban. Nah, saya akan menaruh beban 50 gram di sini dan 50 gram di sini, maka katrol ini akan setara. Ayo kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat ini 50 gram 50 gram. Katrol ini setara, tidak ada yang saling tarik-menarik ataupun pergerakan apapun karena bebannya sama. Ya, tidak ada yang spesial dari hal ini, tapi saya akan mengganti salah satu sisi dari katrol ini menggunakan tepung yang 100 gram. Ayo kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah tepung yang 100 gram, di sini adalah tepungnya 50 gram. Jika saya lepas, maka tepung yang 100 gram ini akan menarik tepung yang 50 gram ini. Nah, bisa teman-teman lihat dari pergerakan tepung yang telah terjadi ini, bahwa tepung 100 gram ini telah menarik tepung 50 gram ini. Yang menurut hukum Newton, gaya adalah massa dikali percepatan, berarti gerak tadi memiliki suatu percepatan. Nah, di sini saya akan menghitung berapa sih percepatan yang terjadi pada saat saya melepas tepung 100 gram dibanding 50 gram ini, juga tegangan tali yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, saatnya kita menghitung percepatan tegangan tali pada sistem katrol barusan. Di sini saya memisalkan benda yang memiliki massa 50 gram adalah benda A dan benda yang memiliki massa 100 gram adalah benda B. Kita akan mengubah satuan massa dari benda tersebut menjadi kilogram terlebih dahulu karena setiap menghitung gaya satuannya harus kilogram. Jadi langsung aja, massa benda A itu adalah 50 dibagi 1000 atau 0,05 kilogram dan massa benda B 100 dibagi 1000 atau 0,1 kilogram. Nah, ketika satuan massa sudah benar, saatnya kita menggunakan rumus hukum Newton yang kedua tadi, yaitu F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, F di sini dimaksud adalah gaya yang terjadi pada katrol. Nah, gaya yang dimaksud adalah gaya berat yang dihasilkan oleh masing-masing benda. Gaya berat sendiri ini memiliki rumus W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, satuan gravitasi kita akan gunakan itu adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kita bisa bilang WA itu adalah 0,0 dikali 10 atau 0,5 Newton dan WB adalah 0,1 dikali 10 atau 1 Newton. Nah, tadi pada saat eksperimen kita melihat benda yang memiliki massa 100 gram menarik benda yang memiliki 50 gram karena memiliki gaya yang lebih berat. Jadi kita dapat tulis bahwa WB dikurang WA sama dengan massa dikali percepatan. Langsung saja kita masukin
masukin angka-angkanya, jadi 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,05 ditambah 0,1 dikali percepatan. Jadinya 0,5 sama dengan 0,15 A, yang berarti A sama dengan 0,5 per 0,15, yaitu 10 per 9 meter per second kuadrat. Untuk tegangan tali, kita akan melakukan tinjau benda terhadap benda B. Nah, gaya yang bekerja pada benda B adalah WB dan T. Nah, jika kita lihat benda bergerak ke arah benda B, yang berarti WB lebih besar daripada T. Nah, kita bisa langsung saja tulis rumusnya, WB dikurang T sama dengan massa dikali percepatan. Nah, WB-nya tadi sudah diketahui, massa sudah diketahui, dan percepatan sudah diketahui. Langsung saja kita masukkan angkanya. 1 dikurang T sama dengan 0,1 dikali 10 per 9. Berarti 1 dikurang T sama dengan 1 per 9, yang berarti T sama dengan 8 per 9 Newton. Teman-teman tadi udah lihat perhitungannya dari katrol sistem 1 yang sederhana ini. Sekarang saya akan membuat sistem katrol majemuk dengan menggunakan 2 katrol. Tapi sebelumnya saya bikin dulu katrolnya. Jadi ini aku udah close up sistem katrol majemuknya. Jadi seperti sistem katrol 1, ini taruh di sini katrolnya. Lalu di ujung kanan bawahnya itu adalah bebannya. Situ aku tahan biar ininya nggak ketarik-tarik. Habis itu bisa kalian lihat tali dari sini langsung turun ke bawah, mengambil katrol yang keduanya. Katrolnya ditaruh kebalik seperti ini. Lalu tali melaju dari bawah, lalu diikat ke atas dengan ini, lalu ditaruh bebannya di sini. Sangat simpel kan? Nah, bisa kalian lihat ini sistem katrol majemuknya. Yang menarik dari sini adalah beban yang di sini. Untuk menarik beban yang ada di bagian sini hanya membutuhkan beban setengahnya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena bisa kalian lihat beban yang ada di sini itu akan terbagi menjadi 2 di sini. Maka beban yang dibutuhkan untuk menarik beban di sini adalah setengahnya. Jadi, jika saya menaruh beban 100 gram di bagian sini, maka hanya membutuhkan beban 50 gram untuk menahannya. Ayo kita coba. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah beban yang 100 gram, yang ini adalah beban 50 gram. 50 gram ini bisa nahan beban yang 100 gram. Kenapa? Karena tadi sudah saya bilang, beban di sini beban ini dibagi menjadi 2 oleh tali ini, sehingga beban di sini menjadi setengah. Nah, apakah saya bisa bilang bahwa perbandingan beban yang ada di kanan dan yang ada di kiri adalah 2:1? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena beban tidak berubah. Yang berubah di sini adalah percepatannya. Jadi kita bisa bilang bahwa perbandingan percepatannya adalah 2:1. Atau kita bisa bilang 2 percepatan benda ini sama dengan 1 percepatan benda ini. Jika kita misalkan inilah benda A dan benda B, kita bisa bilang 2 percepatan benda A sama dengan 1 percepatan benda B. Seperti itu. Nah, percobaan selanjutnya, berarti jika ini 100 gram bisa ditahan sama 50 gram, gimana kalau misalnya bebannya saya balik? 100 gram yang ada di sisi sini, 50 gram yang ada di sisi sini. Pasti beban yang 100 gram akan menarik beban 50 gram. Nah, ketika ditarik itu, maka akan terjadi suatu percepatan dan tegangan tali seperti di percobaan yang sebelumnya. Tetapi bedanya di sini adalah masing-masing dari benda ini memiliki percepatannya masing-masing. Nah, coba sekarang saya pindahin dulu bebannya. Oh ya teman-teman, di praktikum ini sebenarnya hukum fisikanya tuh tidak terlalu ideal. Kenapa tidak terlalu ideal? Karena di sini katrolnya sendiri memiliki beban dan juga terjadi pergesekan pada saat katrolnya bergerak. Tapi saya berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut. Nah teman-teman, ini bebannya udah aku pindahin di sini jadi yang 100 gram sini jadi 50 gram. Coba aku lepas ya. Nah, bisa dilihat ini tertarik dengan sangat gampang. Nah, tadi pada saat tertarik pasti terjadi yang namanya percepatan dan tegangan tali. Nah, di sini saya akan menghitung berapa percepatan dan tegangan tali tersebut. Tetapi sebelumnya, ada hal menarik yang bisa kita perhatikan. Nah, hal menariknya itu apa sih? Jadi, kita kan mendapatkan keuntungan energi sebesar 2 kali, yaitu kita membutuhkan energi setengah dari beban ini untuk menarik beban ini. Nah, tetapi kita harus membayar sesuatu yaitu namanya jarak. Jadi, misalkan ini benda berada di sini. Saya akan tarik sebesar ini, maka benda ini akan naik dari setengah jarak yang udah saya tempuh, gitu loh. Jadi, ada sebuah pembayaran. Saya mendapatkan keuntungan energi, tetapi saya harus menempuh jarak 2 kali lipat dari kenaikan benda ini. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. Jika 100 gram tepung berada di sisi sini dan 50 gram tepung berada di sisi sini. Langsung saja, ini dia.
Nah, untuk perhitungannya langsung saja hal-hal yang kita tahu itu seperti yang tadi, yaitu massa A itulah 0,1 kg, massa B adalah 0,05 kg, WA adalah 1 Newton, WB adalah 0,5 Newton, dan dari hasil praktikum tadi kita dapat mengetahui bahwa A2 sama dengan setengah A1. Di sini kita akan bikin dua persamaan. Yang pertama, kita akan tinjau benda A. Nah, karena benda bergerak ke arah benda A, maka WA dikurang T sama dengan MA dikali A1. Nah, masukkan angkanya, jadinya 1 dikurang T sama dengan 0,1 A1. Nah, untuk persamaan kedua, kita akan tinjau benda B. Nah, karena benda itu bergerak ke arah benda A, maka 2T atau 2 tali seperti yang ada di gambar, dikurang WB sama dengan MB dikali A2. Jadi, 2T dikurang 0,5 sama dengan 0,05 dikali setengah A1, yaitu 2T min 0,5 sama dengan 0,05 per 2 A1. Sehingga T sama dengan 1/80 A1 ditambah 1/4. Nah, masukkan ke persamaan yang pertama, jadinya 1 dikurang kurung 1/80 A1 plus 1/4 sama dengan 0,1 A1. Jadi, 1 dikurang 1/80 A1 dikurang 1/4 sama dengan 0,1 A1. Jadinya 3/4 sama dengan 9/80 A1. A1 kita dapat 20/3 meter per second kuadrat, dan A2 yaitu setengah dari A1 yaitu 10/3 meter per second kuadrat. Dan T kita tinggal masukkan ke rumus, jadinya 1/12 ditambah 1/4 sama dengan 1/3 Newton. Oke teman-teman, jadi itulah praktikum sederhana saya mengenai katrol. Dengan praktikum ini saya dapat membuktikan katrol baik secara matematis atau fisika yang telah saya lakukan sebelumnya, maupun secara praktikum yang telah saya buktikan barusan. Untuk lampiran sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Jika menurut teman-teman ini video bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman sekalian. Saya Farah Atra Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.